Assalamualaikum ihwafillah semuanya. Kali ini aku, Esalvira dari Banten, akan membawakan podcast monolog dengan tema Beramal di Tengah Pandemi. Mungkin bagi sebagian orang, pandemi adalah kondisi di mana kita benar-benar terkungkung dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk bersosialisasi, berpartisipasi dalam hal atau kegiatan di luar rumah. Dan mungkin bagi sebagian orang, pandemi itu bisa menghambat ibadah kita loh. Contohnya tidak diperbolehkan sholat berjamaah, atau berbagi sedikit rezeki yang kita punya dengan alasan khawatir adanya kuman atau virus. Nah, di podcast kali ini, aku mau kasih tahu beberapa tips beramal di tengah pandemi. Di antaranya adalah dengan memberikan bantuan berupa bahan makanan secara online dengan menggunakan media sosial atau aplikasi tertentu, paket perawatan kesehatan dan bahan pokok, juga menyumbangkan donasi melalui situs laman amal resmi. Beramal masih bisa kita lakukan dengan adanya kekuatan teknologi digital seperti media sosial. Contohnya kita dapat menyumbangkan bahan makanan untuk orang-orang yang kurang beruntung dengan menawarkannya secara online atau berkontribusi dengan para organisasi amal melalui akun media sosial resmi mereka. Nah, selanjutnya aku mau kasih tahu ke kalian tentang aksi-aksi baik yang dapat menginspirasi kita untuk tetap beramal di tengah pandemi. Yang pertama ada aksi Dr. Handoko merawat pasien di usia senja. Dr. Handoko Gunawan merupakan dokter spesialis paru yang usianya hampir mencapai 80 tahun. Di usia senja yang semestinya diisi dengan aktivitas di rumah bersama keluarga, ia mengabdikan dirinya untuk turut merawat pasien terdampak virus corona. Aksi dokter inspiratif ini pertama kali diunggah oleh Noviana Kusumawardani. Ia pun menyatakan bahwa sang dokter terus bekerja hingga jam 3 pagi. Meski sudah diperingatkan keluarganya untuk tidak terjun langsung, ia tetap bersikukuh. Aksi Dr. Handoko yang lebih mengedepankan keselamatan orang lain layak menjadi inspirasi bagi semua kalangan di negeri ini. Dalam situasi darurat pun, tidak seharusnya kita mementingkan diri sendiri. Yang kedua ada gerakan memesan makanan untuk driver ojek online. Di tengah situasi yang menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta meliburkan sekolah-sekolah hingga satu persatu kebijakan lainnya bermunculan, hadirlah gerakan untuk memesan makanan dengan aplikasi ojek online. Namun, makanan yang dipesan ditujukan untuk driver tersebut. Aksi ini viral setelah salah satu putri seorang pengacara kondang di Indonesia membagikan pengalamannya berbagi di tengah kondisi saat ini. Dalam sekejap, gerakan itu pun diikuti oleh banyak orang dan mendapatkan respon positif dari warganet. Mungkin itu saja podcast monolog yang dapat aku sampaikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk beramal di tengah pandemi ini ya. Wassalamualaikum.